Oke, kita mulai ya semuanya. Selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kameranya semuanya nomborin, udah nyala semua. Oke. Ayo. Ayo. Oke. Ayo. Jadi perlu disampaikan sebentar. Jadi kenapa di sini ada Mbak Rini ya? Jadi Bu Eni itu nggak mau jauh dari Mbak Rini. Jadi makanya di sini ada. Oke? Nggak apa-apa ya teman-teman semua. Ya, ada duduk lah. Duduk. Halo Bu Eni, selamat malam. Bu Eni gimana? Hari ini habis istirahat? Lebih tenang? Oke, sebentar lagi kita mulai. Sekaligus nanti Bu Eni kita bakal makan malam Bu Eni. Khusus buat Bu Eni sama teman-teman di sini. Oke ya Bu Eni ya, nggak apa ya. Oke, saya mulai sekarang. Ya, mungkin untuk melengkapi acara malam hari ini boleh Bung Ale dan Irfan Dayani, Bang Beo untuk maju juga ke depan. Yes. Sungguman. Ya. Bang Beo di sebelah sana. Alin lu mana Alinnya? Ale, boleh. Ale di sini. Ale. Bang Beo ini mana? Bang Beo. Oh, Bang Beo di sini. Oke. Jadi selamat datang teman-teman. Ada tamu undangan juga. Selamat datang. Oke. Malam ini kita ingin sedikit evaluasi tentang 1 bulan yang lalu ya. Iya. Jadi kenapa kita berkumpul di sini? Kita ingin kita saling bercerita tentang hal-hal yang kemarin. Nah, kita mulai dulu nih. Cerita ini Berawal dari Bang Ale. iya. Di mana Bang Ale itu menceritakan tentang di mana ada satu rumah yang dihuni oleh seorang anak dan seorang ibu dengan kondisi rumah yang tanpa listrik dan tanpa air. Mungkin untuk lebih lengkapnya biar Bang Ale yang menceritakan. Bang Ale boleh bercerita. Silakan berdiri Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe ya, harus nanjak. Sebelumnya, Ale berterima kasih buat semua teman-teman yang hadir di malam ini dan Pak RT semua pengurus warga Rumah Tiko. Ale mau bercerita soal penemuan Rumah Tiko dari awal. Berawal jadi bermula awalnya ketika Ale pengen beli makan di daerah kawasan dan kebetulan Rumah Tiko ini dekat sekali sama kantor Ale.
Jadi seringnya Ale bolak-balik di sekitaran rumah Tiko. Ale ada rasa penasaran untuk mempertanyakan soal terbengkalainya rumah Tiko. Yang awalnya Ale kira rumah ini, kalau kita lihat dari luar itu seperti rumah-rumah terbengkalai yang sering teman-teman eksplor ya. Dan seiring berjalannya waktu, saking penasarannya Ale, akhirnya Ale ada inisiatif sendiri untuk menanyakan soal kejelasan rumah Tiko. Dan pada waktu itu Ale nggak sengaja untuk berhenti di persis di depan rumah Tiko untuk merekam bagian depan rumah dan depan mobil yang terparkir, mobil apa. Awal mulanya dari situ pertama. Ale simpan itu video dan kebetulan rumah itu udah Ale pantau tuh kurang lebih 3-5 bulan. Seiring berjalannya waktu Ale penasaran bolak-balik ke depan ke pos security. Dan akhirnya Ale mendapatkan informasi dari security kompleks di lapangan Pak Ali, mendapatkan cerita yang kurang lebih tentang kisah rumah Tiko. Dan akhirnya setelah Ale dapat cerita itu, Ale konfirmasi dulu ke Pak RT dan ke pengurus yang lainnya. Ale rangkum di platform Instagram, dan di mana Ale kebetulan punya Instagram yang sering banget upload video-video serem yang menurut Ale ceritanya sangat menarik. Dan akhirnya Ale ini bikin sebuah cerita yang dimana cerita itu berasal dari Pak Ali. Itu pertama kali ketika Ale re-upload itu video, ternyata banyak respon dari warga. Banyak respon dari warga dan banyak juga yang mempertanyakan soal kebenaran. Dan pertama kali itu yang diceritakan sama Pak Ali, rumah itu terbengkalai kurang lama 30 tahun. Dan karena banyak komentar-komentar yang miring dan yang masih ngegantung di Instagram itu, akhirnya Ale mempertanyakan lagi malam itu sama Pak RT sama Pak Anto untuk minta izin benar-benar menelusuri kisah Tiko. Dan akhirnya Ale punya rencana ngabarin ke Bang Irfan. Dan pada waktu itu Ale kebetulan ketemu Bang Irfan di Bandung, dan Bang Irfan juga oke, penasaran dengan ceritanya Tiko. Dan akhirnya ya terjadi pada hari kurang lebih itu hari Selasa ya, tanggal 19 ya, kurang lebih itu 19 Desember. Dan akhirnya kita udah dapat semua cerita dari Tiko. Dan akhirnya semua terjadi seperti saat ini. Kita semua berkumpul dan seiring berjalannya waktu selama proses kita membuat video di rumah Tiko,
Ale dan Bang Breu itu banyak sekali proses-proses yang dimana banyak memakan waktu dan banyak juga halangan, karena di balik sembari Ale jadi content creator, Ale juga kerja di sebuah perusahaan. Dan akhirnya selama proses video ini berjalan dan kita punya visi dan misi sama Bang Irfan dan teman-teman kreator ini untuk merubah dan kita semua mempunyai kita memiliki tujuan dari awal untuk merubah hidup Tiko, yang dimana rumah yang tadi kita lihat dari depan itu tidak layak, dan sekarang hasilnya kelihatan. Dan Oke, mungkin Ale nggak kuat untuk menceritakan semuanya. Jadi pertama kali ketemu sama Tiko itu tanggal 19 Desember ya. Ya, pertama kali ketemu sama Tiko 19 Desember, 19 Desember. Dan itu nunggu pas Piala Dunia. Itu jadi, mungkin untuk cerita lengkapnya Bang Breu yang ceritain deh. Iya, jadi tidak sampai di Ale. Iya. Ale karena Ale pada saat itu memang terbatas karena kerja juga. Iya. Akhirnya di sini ada Bang Breu. Iya. Bang Breu bakal menceritakan tentang gimana proses dari mulai hari pertama sampai detik ini. Iya. Nah, kita langsung aja dengar ceritanya Bang Breu. TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama gue mau ucapin terima kasih banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue juga mau ucapin untuk Ale, mau ucapin untuk pengurus RT, mau ucapin ke semua teman-teman gue kreator, dan terutama ucapin ke Tiko dan juga mamanya. Dan gue akan mulai bercerita ketika pertama kali gue bertemu dengan Tiko, itu menggambarkan kehidupan gue. Karena apa yang Tiko alami benar-benar gue alami juga, hanya perbedaannya sekitar 10-20% doang bedanya. Kenapa gue mulai memvideokan dan mempublish Tiko, padahal notabene gue adalah seorang content creator explorer yang berbanding jauh banget sama kehidupan konten gue, yang mana sebelumnya adalah explore, dan tiba-tiba gue mengangkat kisah Tiko dan namanya. Harapan gue cuma satu, minimal gue bisa berguna buat orang lain. Karena di agama gue diajarkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat orang lain. Mungkin gue nggak banyak panjang lebar. Di sini juga teman-teman mungkin ada kesan dan pesan buat satu momen ini. Gue pengen kalian juga maju ke sini, karena kita nggak akan berada di sini kalau kita nggak bekerja sama bareng-bareng. Jadi gue pengen kalian mewakili diri kalian sendiri, mewakili perasaan kalian sendiri, dan gue pengen, atau mungkin Pak RT juga pengen dengar pesan dan kesan kalian. 1 bulan kita kurang tidur, kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan ongkos bensin, kita mengorbankan jarang ketemu pacar, kita mengorbankan jarang ketemu ibu. Gue pun bahkan dalam 1 bulan ketemu cuma 2 hari untuk melakukan semuanya, sampai akhirnya apa yang kita harapkan di awal terjadi benar-benar 100%. Jadi gue pengen semuanya satu persatu maju ke depan. Mungkin gue akan tunjuk 1 orang dulu buat maju.
mukanya udah mulai tegang. Mungkin gue pengen tanya dulu ke Bang Davi. Mana Bang Davi? Oke, untuk Pak Davi, mungkin boleh maju ke posisi. Oke, di skip dulu. Kalau gitu gue pengen tanya yang kita tuakan secara umur juga memang tua. Cak Bola mungkin bisa mengawali dulu sebelum nanti teman-teman juga maju satu persatu. Cak Bola nenek koin nanti dulu Cak maju untuk nanti semua kebagian satu persatu 1 menit kita waktu kan untuk mewakili perasaan Cak Bola sendiri, kesan dan pesannya seperti apa? Ya, Silakan alumni Gontor. Kesan dan pesan. Aku belum mau jadi. Kami aku ngerepet sini maksudnya. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian. Mungkin langsung gue lempar ke Bas ya, kesan dan pesan karena lanjutin langsung di MC lagi. Oke, kalau selama 1 bulan sampai sekarang ini, kalau dari gua, terima kasih sebenarnya gue ucapin ini buat Ale dan Bang Bro dulu. Itu karena tanpa dia berdua pun juga kita nggak bisa kumpul di sini gitu ya. Dan terlebih untuk Tiko dan Bu Eni, kita dari awal itu Aku sengaja ini. ingin sekali kalian berdua itu hidup dengan baik, hidup dengan tenang, hidup dengan layak seperti kita yang ada di sini. Seperti tadi Bang Bro cerita, mungkin dia nggak bisa ngasih yang terbaik, tapi dia memperkenalkan kalian itu di dunia yang luar sampai sehingga kita ada di sini gitu. Jadi paling terkesan itu adalah pada saat kita melihat Tiko dan Bu Eni itu di videonya Bang Bro ada di hari pertama ya, di hari pertama waktu pada saat tanggal Desember itu sebelum tanggal 2 itu ya, di hari Ibu itu sangat menyentuh, bukan cuma sama saya dan teman-teman yang ada di sini, tapi di seluruh Indonesia itu semua tersentuh. Dan terima kasih buat Pak RT, terima kasih untuk waktu, buat Bu RT juga terima kasih buat waktunya yang sudah melayani kita juga hampir 1 bulan. Minta maaf kalau misalnya teman-teman yang ada di sini pun juga agak-agak sedikit berisik, ketenangan tetangga mungkin terganggu, tapi inilah kita. Tapi untungnya konfirmasi dari semuanya berjalan dengan baik Pak. Ya. Terus buat teman-teman kreator juga terima kasih banyak untuk support pelayanannya yang bagus, terutama buat para netizen atau teman-teman kreator yang dari luar pun juga sudah membantu juga. Jadi kesimpulannya di sini kita berkumpul, evaluasi sedikit, dan itu dari saya. Selebihnya ada yang mau kasih tambahan, boleh? Ada? Nggak apa-apa. 1 menit aja nggak apa-apa. Mungkin dari Bang Yudi. Oke, Bang Yudi. Perwakilan dari teman-teman semua. Kesan pertama kali.
Tiko, seorang anak yang merawat surganya. Oke, mungkin langsung aja ke leader kita, Kadang Samu, boleh untuk maju menyampaikan sepatah dua patah katanya. Bang Davi, pesan-pesannya selama 1 bulan ini. Terlalu banyak pesan, apa ya? Merasa kita semua sudah sama-sama dewasa, sama-sama merasakan. Nggak pesan. Kesan yang paling mendalam mungkin ketika Tiko mengiyakan saran dari teman-teman semua, karena mungkin juga kita semua berkumpul di sini tidak akan pernah terjadi, dan mungkin juga gue ini tidak akan pernah duduk di bangku ini kalau saat itu Tiko tetap keras dengan pendiriannya. Tapi alhamdulillah, seperti yang Bang Brio bilang, cara kita mengabdi sama orang tua bukan cuma dengan menjaga, tapi terkadang kita harus merelakan sesuatu yang hati kita nggak menginginkan, tapi ini yang terbaik gitu. Dan ketika Tiko merelakan Ibu Eni dilepas ke rumah sakit, itu sesuatu yang sangat berat. Gua rasa semua nangis ya. Ya. Di momen itu gua semua nangis. Tiko juga nangis, Irfan nangis, bahkan mungkin satu Indonesia menangis. Ibu ini bukan orang tua gue gitu kan. Tiko juga bukan adik gue. Bahkan mungkin secara chemistry Irfan lebih dapat chemistry sama Tiko, tapi semua sayang sama Tiko, semua sayang sama ibu ini. Orang yang buat kita kenal boleh berubah kok. Gue selama ini gak pernah meluk Tiko. Irfan mungkin udah bosan gue gak pernah meluk Tiko, karena mungkin ada rasa gengsi dalam hati gue. Apakah gue bisa ketemu sama Tiko lagi gitu kan? Karena ini mungkin momen terakhir dari apa yang kita sebut sebagai project Tiko dan gue ini. Setelah ini kalau misalkan masih ada pertemuan, silaturahmi, syukur alhamdulillah. Gue terima kasih banget sama Ale yang mau menginfokan ke teman-teman semua. Terima kasih banget sama Irfan. Gue bangga sama lu bro. Gue gak nyangka bisa melakukan ini. Belum komen. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini, bahkan di sini tidak hadir, yang berhalangan seperti Pak Wawan, Mbak Suci. Kita nggak boleh melupakan kontribusinya. Untuk Bunda Milenial juga kalau nonton di vlog-vlog kita semua mau ngucapin banyak terima kasih buat Bunda Milenial. Oke, segitu dulu deh. Jadi gue belum bisa banyak terima kasih. Oke, terima kasih Bang Davi. 1 bulan ini kita sudah melihat keajaiban bahwa mukjizat dari Tuhan itu nyata. Dimana seseorang yang
mengidap penyakit selama 12 tahun. Tapi intinya adalah ini adalah momen-momen yang terbaik yang nggak mungkin bisa dilupakan. Iya, dimana kita semua bisa bersatu. Selain ada Bang Davi, ya tadi udah disambut sama Ale dan Bang Bre. Nah, sekarang gimana kesannya sama Pak RT? Kita tanya dulu. Oke ya, Pak RT boleh dipersilakan dulu, kasih waktu dikit buat Pak RT. Karena kita pengen tahu nih, Pak RT adalah orang yang benar-benar selama ini sampai detik ini masih terus bersama kita. Masih di kita semua. Iya, Pak RT. Terima kasih Pak RT. Silakan. Mungkin boleh maju Pak RT. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Ibu untuk teman-teman semua organisator yang selama kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kreatif. Jangan berakhir, tapi berawal dari sini. Itu pesan-pesan dari saya. Semuanya saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas hal-hal yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman, baik itu pikiran, tenaga maupun biaya ya. Yang mana kita memang tidak ada pikiran lain kecuali fokus kepada tujuan awal. Oke, hanya itu dan saya sekali lagi jangan putus tali silaturahmi, tetap berlanjut. Entah itu kita mengadakan sesuatu hal sebulan sekali atau berapa bulan sekali, yang terpenting kita jangan putus persaudaraan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT. Tidak hanya di Pak RT, tapi setelah terpikir Pak RT itu menggerakkan keamanan. Iya. Jadi kita nggak lupa tuh. Iya. Jadi di komplek rumah tuh kita apresiasi buat security setempat yang sudah membantu ya, ada kontribusi juga. Jadi di sini ada 2 orang sih yang kita undang ya. Ya, ada Roket sama Bang Ian. Ya, mungkin boleh ada Pak. Boleh.
Saya saudaraku semua. Tujuan awal kita sukses. Baju hitam aku nak laundry kering. Laundry itu dong, Express. 5 jam. Muka seram ya kan, baju pink. Ini disebut metal, total. Iya. Gara-gara pink aja nggak tahu sebut paper mana. Oh ini lain sendiri katanya. Bisa beli sendiri sih. Oke guys, jadi malam ini telah berakhir acara puncak dari acara pelepasan untuk kegiatan Bu Eni dan Piko ya. Semoga kita ke depannya Bu Eni dan Piko hari makin baik gitu ya guys ya. Oke guys, thank you. Assalamualaikum.